Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 808. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Iya, betul. naha an syira' ma fi butunil an'am hatta Hmm. tabu'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abiq Ya. wa an syira'il maghanim hatta tuqsam wa an syira'is sadaqat hatta tuqbad wa an darbatil ghais rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wad Daraqutni bi isnadin dhaif. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sirok membeli Hmm. apa yang ada di dalam perut binatang sampai dia melahirkan. Paham insya Allah. Ada anak kambing, anak sapi, anak kerbau, anak onta masih di perut, nggak boleh dijual atau dibeli otomatis. Wa an bai'i ma fi duru'iha atau menjual apa yang ada di dalam susuannya. Ya, kan ada susu belum diperes. Dijual. Dibeli. Ya. Wa an syira'il abdi wa huwa abiq. Membeli atau menjual budak. Budaknya lagi merad. Abiq tuh merad. Tahu merad? Pak Jamal nggak tahu ini. Hmm. Pergi, kagak izin. Itu namanya merad. Kabur. Ya, ada 2 hari, 3 hari. Terus jual, cari sendiri gitu. Wa an syira'il maghanim hatta tuqsam. Menjual ghanimah sampai dibagi. Perang selesai, ghanimah banyak, belum dibagi-bagi. Ah, Udah dijual. Wa an syira'is sadaqat hatta tuqbad. Menjual sedekah. Kita dapat sedekah berupa padi, berupa korma. Tapi belum di tangan, udah dijual. Itu nggak boleh. Wa andor batil ghois. Dan ghois ini penyelam. Penyelam kan cari barang di dalam laut, dalam air. oke, baik. Biasa barangnya apa? Umpamanya ikan, umpamanya mutiara, apa saja. Ini nggak disebut. Umpamanya memang lagi populer nyelem ambil anu barang kuno gitu, Iya, iya. tembikar, keramik. Karena di bawah itu emang udah diketahui udah kapal Cina tenggelam gitu. Eh, belum didapat udah dijual atau udah dibeli. Nggak boleh. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wal Daraqutni bi isnadin dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi kalau isinya mah benar, ya, nggak boleh. Oke, coba Pak, barangkali ada catatan kaki ya. Tuh, 808. Qauluhu tado aitalib. Sampai melahirkan. Mafi duru'iha minal laban.
yang ada di susunya, yaitu susunya itu sendiri. Waduru jam'u dor'in. Duru jamak dari dor. Wa huwa fil hayawan. Bimanzilatis saji fil mar'ah. Yaitu tetek. Ya, kalau orang manusia disebut tetek. Kalau binatang dorak, sadiu, dorak ya di teteknya. Dulu pernah diterangkan menarik sekali kita lagi berdoa harus penuh tadoruk, tunduk. Anak kambing, anak sapi, anak kerbau, anak onta kalau lagi nyusu itu dia nunduk ya menunjukkan kekhusyuan dan khusus Hmm. sekali itu anak-anak kambing kalau lagi nyusu. Abik harim, lari, kabur, merad, minggat. Wal maghanim jam'u magnam. Wa Apa? huwa al ghanimah, yaitu ghanimah. Al amwal allati ta'khudhuha wa taslubuha asakirul muslimin minal kufar fil hurub. Harta yang diambil atau dirampas oleh tentara kaum muslimin dari tentara kafir pada peperangan. Al-ghais minal ghaus wa huwa nuzul tahtal ma, turun ke air yaitu menyelam. Wa darbatul ghais huwa ayyaqula lil mustari, darbatul ghais adalah bahwa seseorang penyelam berkata kepada si pembeli, ana aghusu fil bahri, aku akan nyelam ke laut. Fama kharaja fahuwa laka. Maka yang keluar, artinya yang aku dapat dari nyelam itu buatmu. Bikaza minal mal. Dengan harga sekian. Wal illa fi man'i hadzal bai' huwal gharar. Dan sebab dilarangnya jual beli seperti ini karena masuk kategori gharar. Gharar tipu. Maka tipu substansinya ada penyesalan. Jadinya nyesal. Kecuali kalau nggak nyesal, terserah hitung-hitung sedekah sama dia. Dia nyilem cari nafkah. Dapat syukur nggak udah. Umpamanya begitu. Ya, kalau dia selesai. Kayak kita belanja online. Itu jual Hmm. beli. Maka harus pasang keikhlasan. Umpamanya beli makanan. Gado-gado. Atau apa saja. Kan asal atas dasar nggak ngelihat barang ya kita gambar doang. Di gambar mah itu lalapnya seger-seger. Pas datang malah layu. Pedagang udah layu. Itu contohnya gitu. Nah, jadi ilatnya adalah resiko. Resi, resiko. Nah, kalau nggak melihat itu masuk kategori horor. Oh, horor. Sekarang sering banget kayak begitu. Ya, iya, kita kembali ke teks, Pak. 808. Nih. 09 sekarang. Bukan 09. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaru samak fil ma' fa innahu gharar. Tuh. Jangan beli ikan di dalam air. Itu kategorinya gharar. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna swab waqfuhu. Nah, di sini mauquf itu. Yang benar mauquf. Iya, terlepas dari itu isinya memang ini.
Nggak boleh beli buah masih di pohon. Sama. Beli padi masih di sawah. Ya. Sebab nanti muncul penyesalan. Substansinya penyesalan. Ada ketentuan. Ada Pak Topik tuh punya pohon rambutan. Daripada pentil. Tuh butuh uang dia. Saya borong, Ustaz. Iya. Suruh naik sendiri. Inden. Indah. Butuh uang. Terus sudah. Berapa? 2 juta. Nah. Pas merah-merah. Itu udah lagi diunduh, lagi dipanen. Pasar. Bisa 5 juta. Hmm. Coba Pak catatan kaki 809. Nih dia nih. Nggak ada ya. Nggak ada. 809. Nggak ada, nggak apa-apa. Hmm. Berarti anu kali, nggak ada yang perlu di-chat. 808 Ustaz. 80 8. kok Udah 8. tadi. Udah Iya, tadi. iya. Oh iya. 809 809. catatan kaki nggak ada. Oh, iya. Nggak ada catatan kakinya. Kita masuk 810. Oh, langsung. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, nah Rasulullah SAW antuba'a thamrotun hatta tut'am wala yuba' sufun ala zohrin wala labanun fi dhar'in. Ini senapas ini ya. Rasulullah melarang buah dijual sebelum bisa dimakan. Tadi masih pentil. Ya. Wala yuba'u suf ala zohrin. Suf itu wol. Wol kan. Jangan dijual. Masih di kambingnya. Di punggungnya. Zohrin punggung. Belum dicukur. Kalau mau jual, cukur. Baru ditimbang. Di- Walalaban fidora. Sama. Susu juga. Jangan dijual sekaligus jangan dibeli. Masih di apa namanya? Di binatang ya dorok ya. Nah, coba Pak kita lihat catatan kaki 810. Ada tadi. Qauluhu hatta tut'am bil bina lil ma'lum min babil if'al. Oh, hatta tut'im bukan tut'am. Sampai engkau bisa engkau makan. Ai tastahiqu li antukal. Bisa dimakan tuh. Ai yatibu akluha. Udah enak. Jangan masih sepet. Kalau mangga jangan masih asem. Ya, pokoknya selalu udah dipetik. Wadalika bi an tazhu wa yabdu solahuha. Tazhu udah tua matang dan yabdu nampak solahuha nikmatnya. Ya, akhrajahu Abu Daud fil marasil li Ikrimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibu Abu Daud pada hadis-hadis mursal. Eh, buat penulis apa namanya eh, i- si pengarang perawi si Ikrimah. Yakni annahu lam yablughu ila Ibni Abbas wala dzikruhu fahuwa mursal. Artinya hadisnya mursal. Hmm, selesai 810. Coba 811 masih senapas tuh. 808 sampai 810. Kembali ke teks 811 sekarang. 811. Nah, ini dia. Hmm.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bainil madamin wal malaqih rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'fun. Dha'fun. Nabi melarang jual beli madomin sama malakih. Nah, ini kita lihat catatan kaki, Pak. 811. Apa itu madomin itu? Oh, terus ya ini dia nih. Al-madomin wal malakih jam'u madmunah malkuhah. Qala Ibnul Qayyim fil Huda. Qala Abu Abid al-malakih ma fil butun. Hmm. Al-madmun bukan fil huda fil hadyi. Fil hadyi. Hadyi udah kebayang sembelihan, ya. Wal malakih fil butun di dalam perut sama aibutunul an'am malakih dalam perut ternak minal ajinnah wal madomin dari mafi aslabil fuhul wa kanu yabi'unal janin fi batnin naqoh. Mereka terbiasa menjual tuh janin anak masih dalam ontak. Wa ma yadribuhul fahl fi am au a'wam. Dan binatang yang apa ya dribu fil fahl fuhul fi am usia 1 tahun atau beberapa tahun itu. Coba saya teruskan dikit nih. Wa ansyada. Mereka orang jahiliyah bernasyid. Nasyid pembuat syair. Innal madamin allati fis sulbi ma'ul fuhuli fi zuhuril hadbi. Jadi intinya binatang yang masih dalam perut. Jadi sama dengan apa itu 810 ya, hadis 80. 811. Coba kita lihat 812, Pak. Nih dikit lagi, nih satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah. Dia berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalallahu asratahu. Rahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Shahah Ibnu Hibban wal Hakim. Aqala saya enggak tahu nih. Kalau enggak salah memborong. Maka pemborong itu bahasanya mukawil. Siapa yang memborong gitu barang seorang muslim. Oh iya benar. Siapa yang memborong barang bai'ata seorang muslim, aqalallahu asratah. Maka Allah akan memborong asratah. Asrah pada mulanya gelincir. Artinya ada potensi kesalahan dalam borongan. Ya, litimun borongan. Nggak taunya lebih dari separuh pada petot. Tuh. Ketika terjadi seperti itu, maka penyesalan itu memang diberikan oleh Allah dengan borongan juga, gitu maksudnya. Hmm. Ya, ya, kan ada istilahnya. Apalagi dalam apa tradisi Betawi, lu jual gue borong. Gua jual Itu, bukan gua beli ya. iya, itu udah mubalaghah tinggi ya. Nah. Kan yang standar lu jual gue beli. Lu jual gue borong. Pak Taufik tuh jawara. Oh. Coba Pak catatan kaki nih 812.
8, 12. Tadi ada dikit. Nah, ini nih. Tuh. Qauluhu aqala minal iqalah wa haqiqatuha syar'an raf'ul aqdil waqi bainal muta'aqidain. Iya. Sama borong itu. Kalau diartikan dari iqalah, hakikatnya menurut syara' raf'ul aqdi. Raf'u mengangkat. Mengangkat akan. Artinya nggak pakai akan. Ya. Antara dua yang berakan. Nah, ada beli ikan, ada 2 keranjang. Biasa dijual eceran sekilo-sekilo. Sekilo sekian, kilo sekian harganya. Udahlah saya borong aja tuh. Berapa kilo? Gitu. Nggak ditimbang. Nggak ditimbang mana namanya ditimbang. Udahlah. Paling nggak ada 15 kilo. 20 kilo. Wahia masyru'ah ijma'an. Itu disahkan secara ijma'. Aqalallahu asratah ay ghafaralahu zallatah wa khati'atah. Aqala di sini Allah maafkan ay ghafar. Zallah benar gelincir, asra gelincir dan kesalahannya. Wa suratul iqalah ayastariya ahadun syai'an summa yandam alaihi li zuhuril ghubni ghuban ghuban au li zawalil hajah au li syai'in akhar fayaltamisu minal ba'i ayakhuza sil'atahu wa yarudda alaihi samanah. Ya, dari aqalallahu asratah. Allah memaafkan kegelinciran kesalahannya. Wa suratul iqalah, gambaran iqalah, yaitu yang tadi diterjemahkan dengan memborong. Seseorang membeli sesuatu, kemudian dia menyesal karena nampak Robin magbun tertipu, nampak tipuan. Auli zawalil hajah, atau hilangnya kebutuhan. Paham maksudnya? Kayak tadi, beli timun borongan. Umpamanya hampir separuh pada petot. Ada yang busuk. Itu kategorinya nggak dibutuhkan. Ketika diseleksi habis dibeli, kan itu dibuang-buangin itu. Itu namanya tak ada kebutuhan. Auli syai'in akhar. Atau karena faktor lain. Dengan faktor-faktor itu, yaltamisu minal ba'i, dia meminta dari si penjual untuk mengambil barangnya ini dan mengembalikan harganya. Fa idza fa'alal ba'i dzalika tammatil iqalah. Kalau sudah ditutupin kekurangannya oleh si penjual, si ba'i, tammatil iqalah, maka nggak apa-apa. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Wa huwa ihsan minhu alal mustari. Itu kebaikan si pembeli, si penjual kepada si pembeli. Li'annal bai' kana qad tamma. Jual beli selesai. Fa idza fa'al tamma walam yakunil mustari yastati'u fashahu. Dan si pembeli tidak boleh pasah, membatalkan jual belinya. Jadi jual beli mah tetap selesai. Ya, nggak bisa dibatalkan. Adapun kemudian si pembeli meminta ganti atas cacat yang dijumpai, terus si penjualnya menutupi harga itu mah bagian dari kebaikan si penjual. Kalau enggak, maka terjadi sengketa, cekcok. Nah, hadis ini mengantisipasi jangan sampai. Oleh karena itu, jangan pakai borongan. Jangan pakai
Borongan. Iya. Nah, bagaimana si penjual itu bisa mengembalikan apa yang diminta, dituntut oleh si pembeli? Kalau satu sama lain sudah saling percaya. Percaya itu substansi hubungan, interaksi antara dalam konteks ini penjual dan pembeli. Ya, lalu dikemas dalam sebuah kata namanya amanah. Hadis-hadis ini berisi antisipasi kepada kalau ada di antara orang mukmin yang berinteraksi tidak amanah, kurang amanah. Iya. Pak Topik bangun rumah Hmm. borongan, terima jadi beli bahan. Nah, kebetulan tukangnya amanah. Dia beli bahan harga sekian, bilang sekian. Harga kualitas barang juga sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau yang tidak sesuai itu ada unsur tidak amanah. Itu yang diantisipasi oleh hadis-hadis ini. Itu. Pokoknya Hmm. baru kenal sama tukang borongan. Udah dah abang Baru. sekalian yang belanja ya. Ya, minta keramik yang KW 1 ya. Eh, dibeliin yang Kali KW dua. 2. Udah berpotensi. Hadis-hadis berpotensi cekcok ya, sengketa. Maka diantisipasi oleh hadis ini. Iya. Jangan borong bangunan terus sama Pak Jamal. Pak Jamal kan tuh bukan tukang bangun. Dia mah tukang tidur. Ya. Akhirnya ya masih gimana lanjut ini dulu kayaknya tuh udah judul baru itu kayaknya ya. Bubble hair baru bubble hair. Ya, Bay Bab All hair. Clear ya. Bab hair baru lagi. Ustaz tanya Ustaz. Ah iya nih, walaupun belum Baru dibuka nih internet langsung lagi. digedor nih. Bu Fauzia ya, silakan dia mah emang tukang gedor ini. Hebat. Silakan Bu. Ini kan Mm-mm. eh, di apa tuh diselalaskan juga tadi Ustaz dengan kayak borong rumah gitu Ustaz ya. Iya, Nah, itu tukang, kan tukang. kan sering tuh Ustaz tuh. Sering nih Mm-mm. kita nih kan kita rumah nih kalau kita bilang kayak borongan gitu Ustaz ya. Kita Iya, sama seorang nih borongan bener, iya Bu. sekian sekian ratus juta atau sekian puluh juta gitu Ustaz ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. terus ketika udah jadi misalnya bahan bangunannya atau aksesorisnya gitu Ustaz Iya, nggak sesuai gitu dengan yang dia jualnya inginkan. sama kita Iya, iya, iya. diinginkan pembeli dan udah dibicarakan juga Ustaz gitu Ustaz ya misalnya gini-gini kayak saya bilang tadi tuh keramiknya KW 1 KW 2 gitu misalnya Mm, atau aksesorisnya kerannya gini-gini gitu Ustaz ya. iya. Nah, nggak sesuai gitu. Nah, kan kalau tadi kata yang hadis tadi kita maafkan gitu Ustaz. Tapi kan kalau urusannya rumah, kalau kita itu kan agak repot juga itu Ustaz ya. Jadi gimana tuh Ustaz? Apa kita minta ganti Iya. atau gimana Ustaz? Nah, sebenarnya babnya baik. Urusan borongan terkait jual beli. Tapi secara substansial ada benang merah dengan bukan soal jual beli secara langsung yaitu borongan bangunan. Soal borongan jual beli substansinya itu menjaga amanah. Sejauh mana kepercayaan si pembeli dengan si penjual dan sebaliknya. Kalau udah percaya, maka kemudian terjadi ketidakpuasan, si penjual mengembalikan. Itu mah cakep, tidak apa-apa, bagus. Baru kita coba analogikan dengan kategori borongan bukan dalam konteks jual beli, walaupun ada jual beli secara tidak langsung, yaitu borongan bangunan.
Substansi jual beli borongan itu amanah yang menjamin kita tidak menyesal. Oleh karena itu kalau dihubungkan dengan borongan bangunan itu ya harus yang amanah. Amanah 100% beres. Kita kadang-kadang keramik yang jauh lebih bagus kita nggak tahu, dia lebih tahu. Oh iya nih, saya mau nggak tahu ini. Cakep ini, gitu umpamanya. Kelar. Nah itu kan nggak ada masalah. Apa substansinya? Amanah. Lalu kemudian kalau kita belum 100% amanah, baru 50%. Apalagi sih 25%. Maka rincian. Bagaimana ya merincinya? Oke, anu ya, saya minta bonnya. Tuh, itu kan indikator untuk mengontrol keamanahan. Tapi kalau beli keramik, eh, saya minta bonnya. Kalau belanja lagi, minta bonnya. Itu dalam rangka menjaga. Artinya memberikan gambaran, kayaknya anu penting nih, terus pakai bon. Belum begitu amanah. Iya, itu. Jadi kalau ibu yang merasakan seperti itu, nah ibu harus merinci, ya, merinci. Ya tadi kontrol kontrol rincian itu bon, itu baru sebagian. Ntar belum semennya, ntar belum kalau bahan kayunya. Kusen, ini kayu apa ini? Basah apa kering? Saya mintanya yang kering ya. Pas cek, kita bisa komplain. Iya bu, ya. Ada juga saat ada tuh saat di dekat-dekat rumah saya tuh. Mm-mm. Ini juga saat waktunya itu saat waktu ya. No, durasi waktu. Waktu sekian bulan gitu saat ya. Akhirnya tuh molor gitu lama gitu bang waktunya. Nah itu sampai yang punya rumah ini marah gitu sama si komporong ini gitu. Eh, itu termasuk nggak tuh saat yang Nah, kata tadi itu itu? mah indikator tidak amanah, Mm-mm. tidak amanah. Oleh karena itu, keamanahan kita dengan dia itu berapa persen? Kalau ada kemungkinan potensi tidak amanah, ya kita harus protek. Nah, saya minta 3 bulan ya. Gimana sanggup? Sanggup. Oke, saya toleransi jadi 4 bulan, Toman. Lebih dari 4 bulan. Maka pada transaksinya bilang ya walaupun tidak formal ya, kalau lebih saya nggak tanggung jawab gitu ya. Pokoknya saya minta 3 bulan. Saya udah kasih toleransi 1 bulan, 4 bulan. Enggak juga, udah nggak mana ya. Ya atau tidak? Ya Bu, udah. Gini nih Stat, maksud maksud Hmm. saya, Iya. boleh nggak kita minta kompensasi gitu? Kan misalnya gini, dia bangun rumah, oke 3 bulan, ya Hmm. ya udah kayak saya toleransi 4 bulan. Sedangkan nih yang punya rumah kan harus kontrak dulu nih, Hmm. kontrak sebelum rumahnya jadi. Dengan otomatis kan dengan molornya waktu itu kan kontrak rumah kan nambah lagi tuh Ustaz. Maksudnya kalau Hmm. kita minta gitu kompensasi nih, saya karena kontraknya nambah gitu, kan lumayan gitu. Kalau Hmm. kita minta kompensasi sama dia, Lah, maksudnya iya. gimana tuh Minta, Ustaz? minta tanpa data, tanpa perjanjian juga salah. Gitu ya. Iya. Nah, itu Hmm. menjadi harus detail jadinya. Oh iya iya. Detail. Oh iya nih. Tuh lihat janjinya gini. Ditulis tanda tangan. Pakai Hmm. anu lagi. Segel umpamanya. Iya. Kalau sekarang mah pakai apa itu Materai, namanya? Materai. materai. Materai yang dikit-dikit ntar Hmm. duit. Dikit-dikit ntar duit. Cewek materai. Iya. Nah enak mintanya. Iya. Nah kalau enggak. Oleh karena itu akarnya adalah amanah. Hmm. Kalau keterlambatan dia, nih kalau orang amanah, oh iya ternyata ada unzurnya syar'i, kurang sehat. Ya kita bersabar, bukan cuma kita yang bersabar. Dia karena amanah juga tanggung jawabnya anu sekali tinggi.
Iya. Hmm. Makanya jangan Ya, jadi pindah-pindah, jangan pindah-pindah tukang. berarti harus teliti gitu Ustaz ya. Maksudnya perjanjiannya harus ditulis gitu Ustaz ya berarti ya. Iya, Mm-mm. kan tulis atau tidak emang menentukan amanah apa tidak, ya. Seharusnya memang kalau umpamanya basicnya adalah orang-orang beriman pasti amanah, tertulis itu mah cuma faktor pendukung. Iya, iya. Bu lagi Ya, bangun apartemen. Iya kali ini ya. kasih Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Iya sama-sama. Tuh lihat, pamannya penggali kubur. Ya itu kan ada. Sekarang mah jual beli juga jasa. Dulu mah nggak ada jual beli jasa. Sekarang mah biro jasa. Jual beli. Ya harus jelas. Pamannya kirim barang JNE. Itu kan masuk kategori jual beli. Jual beli apa? Jasa. Mau yang ekspres apa mau yang kilat? Mau yang biasa? Beda harganya. Iya, Allah alam. Ada lagi, Boleh Bu. boleh nanya Pak Ustadz. Silakan. Ini sehubungan dengan apa kayak tadi kontraktor kebenaran kan di bidang saya itu ada arsitektur ya. Iya, Kalau bangun iya, gedung berapa lantai, hmm, karena tuh ada tuh apa namanya spesifikasinya untuk iya. bill of quantity-nya segala semua udah bagus. Udah Betul. jadilah dia Mm-mm. pemenang. Udah menangnya dia, dapat dia apa harganya sekian, speknya bisa diikutin karena spesifikasinya. Tapi biasanya dalam pelaksanaan kan nanti ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas yang ngawasin itu, dia yang Mm. masang kan. Si owner nggak tahu, udah terpasang ya, apalagi yang namanya di dalam tuh nggak ketahuan. Iya, Ini kenapa begini? Nah itu. Jadi ada maaf nih, korupsinya di situ tuh. Begitu iya, cakep. Kerjasama sama si kontraktornya. Udah deh gini. Nah itulah. Itu udah susah tuh, udah lari dari apa namanya hadis tuh. Udah kan saya ngalamin ini bertahun-tahun dari mulai masih muda gitu. Jadi seperti weh, itu susah itu loh. luar Jadi kalau saya biasa. jadi konsultan pengawas banyak juga saya nggak mau nih. Oh Pak, Ustadz di situ. Nih Pak, nih Hmm. 100 juta. Pokoknya udah misalnya ini barang yang tahu kan cuma ada ahlinya. Yang lain tahu owner kagak ngerti. Nah gitu lah. Wah, Iya, makanya di situ. iya. Kadang-kadang ownernya, ya udah gue ikut juga. Nah, jadilah tuh bangunan ambruk di jalan atau Hmm. kebakaran. Kayak gitulah susah nih jauh dari hadis. Tapi yang jelas tadi menurut Pak Ustadz, kalau tengah jalan minta tambahan, minta kompensasi, kan di luar kontrak tuh. Itu Iya. sebenarnya nggak bisa. Ada juga Iya. sih dalam proyek namanya kerjaan tambah, tapi itu pun Hmm. dimainin juga gitu. Susah deh kayak gitu-gitu. Bukan saya bilang itu semuanya nggak benar. Iya. Kemungkinan gitu sering banget gitu loh. Ini lah Iya. memang kalau memang kita jauh dari yang tadi hadis, berantakan juga ya. Iya. Aduh, jadi Jadi mesti kita, bukan enggak, teliti jujur lah. kita melihat fenomena seperti itu memberikan informasi problemanya di SDM. Dia atau tidak? Iya, Kenapa SDM-nya? Lagi-lagi tadi substansinya amanah. Akar dari amanah itu iman. iya. Akar dari iman, maka seorang mukmin kerja itu kerja iman. Apapun profesinya itu kerja iman. Itu yang Hmm, PR besar bagi umat. Dia kira kalau kerja iman itu namanya ibadah. iya, Dia kira iya. borong bukan ibadah. Tuh, bangun rumah dia bukan ibadah. Arsitek nggambar dia kira bukan ibadah. Banyak setannya Pak Ustadz. Ya Iya, godaannya. kan jadi pengertian ibadah itu luar biasa, luas. Iya, iya, iya. Iya. Andai kata itu saja sudah menjadi bagian dari darah daging setiap mukmin yang substansinya harus kerja, kerjanya kerja iman, itu aman. Kita sebagai apa namanya, sebagai pemilik ya yang minta jasa bangunan itu aman apa enggak? Aman, Memang. ya. Kalau dia ada curang, itu resiko dia.
Ya dia nggak tahu. Di sisi Allah gitu ya. Mudah. Duit duit pemerintah. Iya, jadi wah, imannya apa Islam yang sudah luar biasa sempurna mengatur Semuanya luar biasa kehidupan ya. banyak nggak dipercaya. Kayak Pak Topik bilang tadi banyak buat setannya. Banyak setannya. Tidak ada. Jadi orientasi kerjanya bukan kerja iman, kerja Hmm. keuntungan, kepentingan duniawi. Jangan dikira nggak ada yang begitu di dunia politik. Dunia politik emang akar kehancuran itu. Kerjanya bukan kerja iman, ya. Hmm. Hmm. Ya dunia. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Coba. Ada lagi. Oh iya tadi Pak Ustadz, goror itu suatu yang nggak tentu ya, suatu yang gelap. Jadi kalau kita beli sesuatu nggak jelas kan di dalam air ikannya apa gimana yang tadi kan. Goror Nah, namanya ya. gurur kan Goror. asalnya tipuan. Ya, jadi suatu yang tidak ketentuan Tipuan itu suatu menipu tipuan dan gelap. itu menimbulkan penyesalan. Hmm. Wamal Itu. hayatud dunya Wala illa mataul gurur. mataul gurur. Ya. Oh, Kenikmatan simpel. dunia yang kita miliki tipuan. Apa substansi tipuan? Tidak langgeng. Hmm. Hmm. Yang kita anggap langgeng. Kita maunya bahagia terus kalau udah punya rumah, punya kendaraan, punya uang. Padahal enggak. Bisa jadi bukan cuma uang yang dimiliki itu habis, bisa Hmm. jadi kitanya yang habis duluan. Tuh, rasain salah kamu. Lain dah. Gitu, tak gurur. Dalam konteks jual beli juga begitu, ya. Hmm. Potensi penyesalan yang dibahasakan dengan kata gurur itu nyata. Apa itu? Beli susu masih di kambing, beli ikan masih di dalam air, ya. Beli itu apa janin masih di dalam perut. Sampai pada bagi-bagi ghanimah, apa namanya jual beli ghanimah sebelum dibagikan. Rampasan perang. Iya, akhirnya nyesel. Tuh. Jadi yang berpotensi menimbulkan nyesal Yang dibahasakan dalam dilakukan. konteks ini namanya gurur. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Bu Fauzia mana? Bu Fauzia lagi ngopi ya. Gitu. Ngopi. Ah, Ibu-ibu jarang ngopi ya. iya ngopinya nggak ketahuan ibu-ibu. Ustaz, Iya, ayo. mau nanya, Mau nanya, ayo nanya aja. Tuh, kan tadi itu yang apa yang bikin rumah terus kecewa gimana jadinya? Nggak sesuai hasil. Padahal temen sendiri loh, suaminya temen gitu kan. eh, kan ada dua cara itu borongan sama harian. Udah. Itu borongan, tapi borongannya kitanya diketok rasanya gitu. Nah iya, Itu hasilnya nggak menyesal sesuai. atau tidak, maka tergantung kepada yang bersangkutan. Apanya? Antara janji dan kenyataan. Kalau itu adalah sebagai akar penyesalan, maka dia harus memprotek di mananya di janjinya. Agar aman dari apa namanya penyimpangan janji, maka kemudian ditulis. Apalagi dalam borongan-borongan resmi. Resmi ini dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Harus jelas. Kalau umpamanya ini adukan, adukannya eh, per sekian kubik, semennya sekian. Secara ilmiah, mereka-mereka yang di bidangnya itu bisa mengetes, ya. Hmm. Walaupun udah diri itu bangunan tembok, itu bisa dikorek sama dia. Ah ini enggak nih, kurang semennya nih, gitu. Plesteran, ah ini tipis banget ini, nggak sesuai ini, gitu.
Nah, segala sesuatu yang menimbulkan penyesalan harus diprotek sesuai Iya, dengan awalnya sih bagus banget. Awalnya bagus soalnya dia ahli gitu. Tapi yang ngerjain bukan dia ngatainnya. Dia kasih ke orang. Dia cuma ngitung-ngitung data doang. iya Bu, diprotek itu ya sampai kepada ibu bapak ya yang ngerjainnya umpamanya. Bapak yang awasin ya. Kalau tidak sesuai itu kan protek namanya. Kalau tidak sesuai saya nggak mau. Saya minta dikembalikan. Gitu. Kan protek kecuali kalau memang amanah. Insinyurnya, arsiteknya anak kita, itu udah amanah banget itu. Ya, tukangnya emang tukang yang dianuin, apa namanya, yang pada taat sama dia, udah didoktrin, diberi. Itu mah nggak usah perjanjian. Nah, substansi hubungan yang melahirkan amanah itu sejatinya seperti hubungan orang tua sama anak, hubungan saudara sama saudara. Gitu. Iya. Nah, itu mah bagaimana cara mencarinya itu mah bukan urusan ustadz. Mah. Urusan urusan Ibu pemborong. dapat istri. Jadi iya. Makanya saya dulu udah pernah ketemu. Oh, ada itu diskusi itu. Ada rame itu. Udah rame diskusi di luar. Ini mah anu kali ada yang Halal bihal. ya Bu Fauzia sambil anu nih, sambil ada tamu. Hmm. Iya. Pak Jamal pemborong. Saya punya proyek. Tuh amanah itu. Ya Hmm. nggak? Nggak mungkin. Sebab tanggung jawabnya karena dasarnya iman bukan antara si pelaku sama si apa namanya yang berkebutuhan. Bukan. Tapi tanggung jawabnya kan ke atas. Tanggung jawabnya kepada Allah. Iya. Enak. Borongnya disuruh ngaji dulu, Ustaz. Oh, Itu iya Bu. Bu, foto apa kasih gitu. linknya, kasih linknya Ya, pokoknya mah. saya kasih Ngurusi link. pemborong tuh susah. Kalau untung Nah, diem, ini kalau rugi ngeruweng itu biasa, Bu. iya, ini orang yang sering berhubungan sama pemborong nih. Iya, Soalnya soal kalau untung diem, itu udah jadi mindsetnya dia. Jangan mau iya, Masya Allah. Jual beli ya. Jadi Pak Jamal jangan jadi pemborong ya Bu ya gitu ya Bu. Eh, Kasihan Pak Jamal jadi kena anu, luntur, imannya luntur. Iya, maunya untung sebanyak-banyaknya. Kalau rugi, wah, macam-macam alasannya. Kalau dia bisa untung banyak, diem. Ya, Ya, nggak. memberikan Ya informasi berarti tentang SDM. SDM-nya sebelum bangun rumah, SDM-nya dibangun. Gitu kurang lebih. Maka ketika Nabi datang, kemudian dia bersabda, aku diutus cuma, itu pakaiin nama. Membangun akhlak. Akhlak itu SDM. Hmm. Liutam mima makan. Itu SDM itu. Iya, ini nama Bu Iya, Istri. jadi sasaran tembak pembangunan manusia yang dibawa oleh Nabi, nah itu SDM. Sama dengan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Itu ma sasaran tembak. Sampai mereka bisa merubah apa yang ada dalam dirinya. Apa yang ada dalam dirinya maksudnya pikiran. Pikiran inilah yang membentuk tindakan. Orang bertindak sesuai dengan pikiran. Itu selaras dengan akhlak. Ya. Jadi sasaran tembak reformasi itu SDM bukan sistem. Sistem dirubah, SDM-nya enggak. Akhirnya bukan cuma baik, tapi tambah rusak.
Jadi periode sekarang ini pemerintahan itu sama dengan periodenya Jokowi ketiga. Kan kemarin 2 periode. Sekarang ini persis. Nih Jokowi ketiga. Periodenya yang ketiga. Gitu kurang lebih. Ini ada yang dengar apa enggak ini? Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada yang dengar. Ustaz ada pengikutnya Jokowi Ustaz tuh Pak Jamal. Iya benar. Kalau benar sih nggak apa-apa. Ah, ah. Iya. Aduh ampun dah. Jadi ketika sasaran tembak bukannya SDM, ya seperti ini jadinya. Ya, sasaran tembaknya sistem. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Jadi kita hati-hati ya untuk melakukan jual beli dan sebagainya, harus persis tahu. Hmm. Salah bisa masuk neraka gara-gara salah. Saya nggak jadi borong rambutan Pak Taufik lah. Gak apa-apa, saya kasih yang bagus. Ah, suruh naik sendiri aja udah. Salah borong saya kena kesambar petir nanti. Oh iya, pondok petir. Ya, sambal. Lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya secara Bu garis Hilwani, besar yang cukup. secara garis besar. Secara Cukup garis besar Ustaz, sih. cukup. Bu Hilwani ini hari ini nggak ada jadwal ceramah, Ustaz. Jadi ngikut Jadi biasanya nggak, justru ceramah. itu jadi apa, terpantek kita, oh iya harusnya gini, nggak boleh, harus hati-hati, harus begini, jangan mau di apa gitu kan, jelas semuanya. Bu Hilwani mau tanya soal pemborong. Mau Saya bangun, mau Bu. saya mau Ustaz Jamal yang jadi pemborongnya, Bu. Ya.